Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Kenalin, aku Kanadia. Kali ini aku akan memberikan sedikit materi untuk adik-adik nih. Ada yang tahu tidak nih, Kanadia ingin memberi materi apa? Sebentar. Tadi adik-adik memperhatikan tidak sih barusan Kanadia sedang apa? Ya, betul banget nih. Tadi karena dia sedang bernafas. Jadi, kali ini karena dia akan memberikan materi tentang sistem dan organ pernafasan pada manusia. Adik-adik, manusia itu bernafas dengan apa sih? Ya, betul banget ya. Manusia bernafas dengan paru-paru. Jadi, makhluk hidup bernafas untuk melanjutkan hidup. Begitu pula dengan manusia. Manusia bernafas dengan paru-paru. Saat manusia bernafas, ada tahap-tahap yang harus dilalui. Tahapan manusia bernafas dikenal dengan istilah sistem pernafasan. Adik-adik tahu tidak sih apa yang dimaksud dengan sistem pernafasan? Dan organ-organ apa saja sih yang ada di dalam sistem pernafasan? Tidak tahu. Sini karena dia kasih tahu. Jadi, sistem pernafasan adalah kumpulan organ-organ yang membantu manusia dalam proses bernafas. Sistem pernafasan membantu tubuh menyerap oksigen dan membuang karbon dioksida melalui hembusan nafas. Organ-organ yang ada dalam sistem pernafasan manusia, yang pertama ada rongga hidung, yang kedua ada faring, yang ketiga ada laring, yang keempat ada trakea, yang kelima ada bronkus, yang keenam ada bronkiolus, dan yang terakhir ada alveolus. Lalu, apa yang dimaksud dengan organ-organ tersebut ya? Dan fungsinya apa sih? Sini karena dia jelasin. Oke, yang pertama ada rongga hidung. Hidung merupakan organ pertama yang dilalui udara dalam proses pernafasan. Awalnya udara masuk melalui lubang hidung. Fungsi rongga hidung paling utama adalah sebagai saluran aliran udara menuju tenggorokan. Lalu di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut tebal dan pendek. Rambut-rambut ini berfungsi untuk menyaring udara dan kotoran yang masuk ke lubang hidung. Setelah itu, udara melewati selaput hidung. Selaput hidung berfungsi untuk melembabkan udara yang masuk ke hidung. Yang kedua ada faring. Faring merupakan organ persimpangan antara saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Faring berfungsi untuk menyalurkan udara dari hidung maupun mulut menuju ke trakea. Yang ketiga ada laring. Laring juga dikenal dengan istilah jakun atau tengkak. Organ pernafasan ini terletak di bagian belakang faring. Udara yang masuk melalui hidung atau mulut akan bergerak ke tenggorokan, kemudian laring dan diteruskan ke trakea hingga paru-paru. Laring terdiri atas 9 tulang rawan. Fungsi laring dalam sistem pernafasan adalah sebagai saluran udara. Yang keempat ada trakea. Trakea merupakan penghubung laring dengan bronkus. Jadi udara yang masuk baik melalui hidung atau mulut akan melewati laring lalu menuju ke trakea dan dilanjutkan ke bronkus. Fungsi trakea dalam sistem pernafasan adalah sebagai jalur masuknya udara ke paru-paru. Yang kelima ada bronkus, merupakan organ dalam sistem pernafasan yang menjadi penghubung batang tenggorok atau trakea dengan paru-paru. Fungsi utama dari bronkus adalah menjadi saluran atau menyediakan jalan bagi udara untuk masuk dan keluar paru-paru. Yang keenam ada bronkiolus. Bronkiolus adalah percabangan dari bronkus. Fungsi bronkiolus adalah untuk membantu proses distribusi udara di dalam paru-paru. Bronkiolus ini akan mengalirkan udara menuju alveolus. Dan organ yang terakhir atau yang ketujuh adalah alveolus. Alveolus ini memiliki bentuk seperti anggur. Alveolus terletak di dalam paru-paru manusia. Lebih tepatnya dikelilingi oleh kapiler-kapiler darah. Alveolus adalah tempat paru-paru dan darah bertukar oksigen dan karbon dioksida selama proses menghirup dan menghembuskan nafas. Fungsi alveolus adalah untuk mengambil oksigen yang masuk ke tubuh dan melepaskan karbon dioksida.
Bisa dikatakan alveolus berada di tempat yang penting karena paru-paru merupakan tempat bertukarnya oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2. Jadi, itulah tadi organ dan fungsi organ dalam sistem pernafasan manusia. Adik-adik penasaran tidak sih bagaimana sih proses pernafasan pada manusia? Sini karena dia kasih tahu. Jadi proses pernafasan pada manusia dimulai ketika udara masuk ke dalam tubuh, lalu melalui hidung dan masuk ke dalam batang tenggorokan. Batang tenggorokan ini terletak di belakang hidung dan mulut. Setelah sampai ke batang hidung, lalu udara masuk ke paru-paru. Di dalam paru-paru, udara yang berupa oksigen tersebut diserap ke dalam pembuluh darah halus untuk didistribusikan ke seluruh tubuh melalui darah. Sebaliknya, udara berupa karbon dioksida dari pembuluh darah akan dipisahkan dan dibuang oleh tubuh. Pembuangan tersebut dilakukan dengan cara menghembuskan nafas. Bentar. Adik-adik juga pasti penasaran kan bagaimana sih kondisi organ pernafasan kita saat kita sedang bernafas? Eits, tenang aja, karena dia ada media sederhana nih mengenai proses pernafasan. Jadi ini dia media sederhananya. Ini menggambarkan proses pernafasan pada manusia. Bagian ujung sedotan ini diumpamakan sebagai hidung atau rongga hidung. Lalu bagian panjang sedotan ini digambarkan sebagai tenggorokan. Bagian sedotan yang bercabang ini digambarkan sebagai bronkus. Dua bagian di dalam balon ini kita sebut dengan bronkiolus dan alveolus. Botol ini kita gambarkan sebagai badan kita dan tutup balon digambarkan sebagai diafragma. Jadi saat kita sedang mengambil nafas, nah paru-paru kita itu mengembang. Dan sebaliknya, saat kita menghembuskan nafas, paru-paru kita itu mengempis. Jadi saat kita bernafas itu seperti ini. Mengambil nafas, menghembuskan nafas. Seperti ini. Oke, jadi itulah tadi materi tentang sistem dan organ pernafasan pada manusia. Sampai jumpa di materi selanjutnya ya, karena diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.